Soalnya memang kita kayak dihipnotis kalau diajarin. Saya sendiri kayak, oh gitu ya. Akhirnya ya udah saya pakai nama itu, saya pikirin lagi tagline-nya. Dicarilah tagline 19 detik mahir bicara bahasa Inggris, metode belajar otodidak tercepat sedunia. Membuktikan saya bisa menaklukkan diri saya sendiri, dan saya bisa mengajar lebih dari, mungkin kalau sekarang kalau dihitung ya dari awal mungkin udah 45.000 orang kali ya. 45.000 orang. Dari mulai pertama kali ngajar anak TK sampai jenderal bintang 4. Wih. Kasih giveaway sebesar para penontonnya nih sebesar Rp500.000. Tapi bantu podcast One sampai berapa? Sampai 1.000. Sampai 1.000. Bantu ya. Halo kawan-kawan. Halo. Ketemu lagi dengan kita. Aduh, kesedihan. Kita balik lagi sama podcast nomor 1 di Sukabumi aja. Amin. Pede dulu. Oh benar. Kita balik lagi di podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Masih di konten musik. Ngobrol unik dan asik. Gitu. Nah, kita sekarang lagi sama seseorang yang luar biasa banget. Betul. Luar biasa untuk seorang yang sangat teacher. Kita harus bicara agak English sedikit. Benar. Batagor jadi Batagor. Nah, lebih ke English-Englishan gitu, ke barat. Jangan ada ojek, becek. Kita langsung aja kenalin, silakan memperkenalkan. Langsung nih? Iya, langsung dong. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada perkenalannya nih, kebetulan lagi pakai kaos. Langsung promosi itu. Benar. Langsung promosiin. Ya, nama teman-teman biasanya manggil saya Mr. D. Mr. D. Nama asli Dimas. Nama asli Dimas. Iya, Dimas Khalil. Namanya sama. Sama. Bedanya berarti satu marga berarti. Oh iya, masih satu marga. Ini nama kedua sih. Nama kedua. Enggak, betul. Waktu lahir saya namanya Raden Halei Kartika Yuda. Panjang. Terus umur 5 tahun terus ganti akte jadi Dimas Khalil. Bisa jadi ganti gitu. Kenapa? Revolusi nama. Jadi selain mental, revolusi nama juga ada. Pokoknya nama bubur bodas. Nah, itu. Di 2 kali masak ya. Oh gitu. Ya, itulah. Jadi untuk sekarang karena saya juga masuk ke dunia entrepreneur, bisnis, jadi coach bisnis juga. Jadi sebagian ada 2 aliran nih, ada orang yang manggil Mr. D. Nah, ini ketahuan nih berarti murid. Pernah belajar, pernah ikut seminar, pernah training. Kalau ada yang manggil Coach Dimas, pasti dia ikut yang kelas public speaking atau kelas marketing. Kelas bisnis ya. Jadi ada 2 kemungkinan orang manggilnya itu. Coach atau Mister. Ya, kalau dia manggil Mr. D, berarti dia mantan bahasa Inggris nih. Murid lah. Betul ya. Kalau yang manggil Coach, berarti dia dilatih coaching. Kalau coaching kan lebih umum lagi. Iya. Enggak hanya ini bahasa Inggris. Betul. Oke, bisa diceritain. Saya manggilnya Om atau Abang atau apa? Mister ya. Mister biar lebih ini ya. Benar. Mister D aja. Seperti yang kawan-kawan lihat di belakang kita kan ada Mr. D English program. Iya, Mr. D English 19 detik mahir bicara bahasa Inggris. Keren banget. Kita harus tahu ya. Tapi sebelum kita langsung ke sini kita flashback dulu dong. Gimana gitu kan? Bisa diceritain. Bisa flashback. Ya. Betul. Jadi sejarah ini ya. Sejarahnya gimana bisa sampai mahir bahasa Inggris begini. Nah, gitu. Soalnya kan orang Indonesia itu rata-rata kalau bahasa Inggrisnya agak kurang gitu ya. Apalagi di Indonesia itu kan banyak aliran ya. Itu Inggris, ada Jawa. Benar. Jadi ngomongnya ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Today I'm going to present to you the. Betul. Aliran Jawa. Aliran. Sunda ada.
How are you everybody? I'm very very happy. Gila lebih kental ya. Lebih kental. Sundanya gitu kan. Tapi yang repot sih Madura. Madura gimana Madura tuh? I'm very happy tak ya. Tak iya. Belakangnya ada. Iya. Jadi kita nggak usah pakai aksen British Amerika, nggak usah. Oh iya, Nggak usah, betul. Sunda ya Sunda aja. Ya, Jadi kita ngikutin kita dari Tradisi mana? lokal. Iya benar. Boleh. Jadi flashback ya. Perjalanan panjang berarti mulainya 2004. 2004 adalah fase terberat di usia saya, remaja, yang bisa dikatakan depresi. Dalam arti waktu itu ujian nasional, saya ujian bahasa Inggrisnya, ya bisa dikatakan terburuk nilainya. Nilai terburuk Bahasa Inggris untuk bahasa Inggris. Nilai terburuk. Padahal katanya sih, ya saya salah satu murid ya cukup berbakat lah. Dari kelas S1, kelas 2 sampai kelas 3 itu cukup berbakat di sekolah, bahkan di organisasi English Club juga menduduki posisi penting. Gitu. Jadi terus bahasa Inggris benar-benar di pikiran saya menjadi modal sukses. Ya, terlebih dari kakek saya juga yang menginspirasi saya pertama. Beliau almarhum memang pernah tinggal di Australia, yang memang menginspirasi pertama kali dari kecil gitu. Jadi bahasa Inggris tuh nempel banget gitu. Nah ketika memang punya punya brand diri, gue berbakat bahasa Inggris, gue jago bahasa Inggris, itu tuh nempel tuh. Tapi pas UN hancur nilainya jeblok 4,5. Allah. Bisa gitu ya. Bisa gitunya. 4,5 dan itu adalah masa kayak petir. Tambahin hujan dan Istilahnya sapopoe misalkan bahasa Inggris lah gitunya mahir pas tes meureun gitu. pas tes jeblok. Gitu. Kenapa sih jeblok? Nah. Sejujurnya kalau dipikir-pikir memang overconfident. Terlalu nyaman, terlalu percaya pede, diri. dan mulai sibuk kelas 12, kelas 3 itu kan makin jarang belajar tuh. Ngeband, musik, lari ke situ. Urang mah kelas 1 baru belajar. Jangan diceritain di sini. Akhirnya jeblok 4,5. Dari situlah punya emosi, punya dendam belajar. Gue mesti bangkit, gue mesti balas dendam. Nggak nyampe 1 bulan dari dibagiin kelulusan, langsung aja kabur ke Jakarta. Kabur pas papa almarhum lagi tidur, udah pamit ke mama, pergi ke Jakarta tanpa pamitan dulu. Tanpa pamitan, langsung pergi ya. Niatnya ceritanya cuma mau sebentar gitu. Kemana tuh ke Jakarta? Menenangkan diri lah istilahnya ya. Ke Jakarta langsung ikut paman. Ke Jakarta langsung ikut paman dan mengejar mimpi menjadi penyanyi. Langsung ikut AFI, Akademi Fantasi Indosiar, langsung ikut Indonesian Idol yang kayak gitu-gitu. Baris-baris antri gitu kan, sedang-sedang. Nah 2004-2005 tuh ke situ. Karena saya pikir udahlah bahasa Inggris sudah nggak ada yang bisa diandelin lagi gitu. Nah setelah itu ternyata jadi pengamen, nyanyi dari kafe ke kafe, dari panggung ke panggung, dari pesta ke pesta, dibayar sehari 50.000, 20.000 gitu. Jadi lama-lama masuk menyisikan waktu, disupport juga sama om tante sambil les bahasa Inggris. Jadi tetap startingnya dari les bahasa Inggris. Dari les dulu. Les bahasa Inggris. Dari perjalanan itulah singkatnya ternyata musiknya, nyanyinya lama-lama habis. Malah konsistennya bahasa Inggris, talentnya memang di situ mungkin. Terus lama-lama dari murid di kursus jadi asisten guru, jadi ketua dulu organisasi bahasa Inggris, jadi juara debat bahasa Inggris, asisten guru, terus jadi guru les terus gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya dulu. Gitu, guru les bahasa Inggris sampai kita loncat dulu ya ceritanya biar nanti ada pertanyaan. Sampai loncat 2016 mencapai
story itu menjadi sebuah klimaks. Sebagai seorang trainer, saya pernah dibayar tertinggi tahun 2016 yaitu 45 juta dalam waktu sehari. 45 juta sehari? Sehari. Wah, 45 juta sehari. 12 tahun tuh, jangan dilihat itunya, tapi 12 tahun. Dari 2004 kan nilai UN 4,5. Oh iya. Oh iya benar. Jadi nilai 45, gaji 45 ya sama. Dendamnya Terbalaskan dengan nominal 45 juta dalam Betul. waktu 1 hari. Tanggal 26 Juli di Kota Subang. Oh, di Kota Subang. Jadi saya keliling kota ngajarnya gitu. Kota, keluar kota dan lain-lain. Iya. Begitu singkatnya. Tapi detailnya wow, perjuangannya nangis Iya. dan lain sebagainya. Pasti, karena semuanya juga nggak instan ya. Betul, Harus betul. kita nikmatin dulu Iya. proses untuk sampai saat ini. Itu kan, baru tahun 2016 itu baru menyelesaikan kisah pertama. Oh gitu. Oh, ada lagi kisah berikutnya. Iya, maksudnya dendam belajar. Oh, iya. Dendam belajar 12 tahun nyampe gitu. Tapi setelah itu dimulailah babak baru. Masuk ke dunia entrepreneurship, ke dunia bisnisnya, bisnis bahasa Inggrisnya, dan bermunculan kembali tantangan-tantangan perjalanannya kayak gitu. Itulah kurang lebih gambarannya. Makanya teman-teman orang-orang bilang, dan saya pun mencap diri saya sebagai number one English motivator. Oh, benar. Karena memang saya berhasil membuktikan diri dari hancur, dari gagal, dari nggak bisa, dari otodidak, sampai akhirnya saya bisa membuktikan, saya bisa menaklukkan diri saya sendiri, dan saya bisa mengajar lebih dari, mungkin kalau sekarang dihitung ya dari awal mungkin udah 45.000 orang kali ya. 45.000 orang. Dari mulai pertama kali ngajar anak TK sampai jenderal bintang 4. Wih, Udah pernah saya ajarin. Jenderal bintang 4 diajarin juga sama beliau. Metode ini. Gitu. Keren. Nah, kalau boleh tahu kan di belakang saya nih ada apa? Banner ya? Banner ya. Nah, 19 detik mahir bicara bahasa Inggris. Iya. Nah, itu gimana itu? Benar. Sejarahnya. Sampai bisa menemukan metode 19 detik mahir bicara bahasa Inggris. Iya, pastinya sekali lagi saya otodidak. Maksudnya menemukan rancangan ini nggak dari bangku sekolah, benar-benar nemuin di ngajar gitu loh, di pengalaman mengajar orang dari masalah ke masalah gitu loh, dari masalah ke masalah. Nemu anak males, nemu orang males, nemu yang muda males, bapak-bapak males, ada yang pinter, ada yang kepinteran, ada yang macam-macam tuh masalah untuk bisa nemuin metode itu gitu. Nah, akhirnya dulu itu ada metodenya namanya English therapy awalnya. Jadi polanya tuh English therapy. Lama-lama 2014 saya pertama kali mencoba, saya mesti bikin sesuatu nih gitu. Yang lebih dahsyat lagi gitu loh. Tiba-tiba ya dapat ilham dari kontemplasi itu, kayaknya mesti bikin suatu hal yang lebih ekstrim lagi, karena banyak orang yang menyarankan gitu loh, Mr. D kenapa sih namanya nggak hipno aja, pakai hipnotis gitu katanya. Kok kenapa, saya bilang soalnya memang kita kayak dihipnotis kalau diajarin. Saya sendiri kayak gitu ya. Akhirnya ya udah saya pakai nama itu, saya pikirin lagi tagline-nya, dicarilah tagline 19 detik mahir bicara bahasa Inggris, metode belajar otodidak tercepat sedunia. Sedunia ya? Itu tagline awalnya sebetulnya. Jadi bikin tagline gitu kan. Saya sendiri belum membuktikan waktu itu 2014. Nah, pertama kali untuk membuktikan itu, biar ini kalau gagal gimana, kalau berhasil gimana, akhirnya saya nyemplungin diri mengajukan uji coba metode ini pertama kali ke Edi Rahmayadi, Letnan Jenderal ya. Dulu juga sempat jadi ketua PSSI. Beliau itu kan Pangkostrat itu. Nah, itu beliau kan udah jenderal ya. Saya ajuin surat untuk membuktikan metode ini, tiba-tiba diterima dan ya udah dibuktikan, dan akhirnya terbukti gitu. Jadi beliau mau dan minat. Cuman ketika memang berlanjut untuk ngajar prajurit, saya nggak terima kontraknya. Gitu. Jadi cuma sampai Pak Edi aja. Pak Edi ya. Itu prosesnya gimana sih? Maksudnya sampai bisa ngajar beliau gitu. Pak Edi. Ya, yang tadi saya bilang, saya kan udah ngajar itu
sebelum ketemu ngajar tentara atau TNI itu kan saya udah berpengalaman ngajar ratusan klien dari 15 perusahaan asing, swasta nasional. 15 perusahaan asing Di Jakarta. Jadi udah keliling-keliling tuh. Jadi saya orangnya tuh memang basicnya tuh I'm trying to find something. Jadi kayak tuh nyari sesuatu. Saya tuh discovering something. Jadi kayak gue mesti achieve history nih. Mesti mencapai sebuah sejarah yang gue bikin. Gue mencari legacy gitu. Betul. Nah, ketemulah sebagai seorang yang belajar bahasa Inggris dari nol. Apa sih yang aku cari gitu? Nanya sama diri sendiri. Ketemulah gue mesti menjadi penemu metode. Mesti jadi founder gitu. Awal mulanya mesti ketemu, mesti jadi founder gitu. Munculnya kayak gitu. Keren. karena rata-rata yang jadi apa istilahnya guru bahasa Inggris cuman sekedar mengajarkan aja gitu kan dengan metode-metode yang sudah ada Yang umum lah ya. yang umum Betul, gitu diajarkan gitu. Makanya memang banyak istilah, ada guru, ada trainer, ada coach, macam-macam lah ya. Ya udahlah kalau saya mah motivator aja Motivator. gitu. Jadi bisa, tapi motivator yang tidak hanya memotivate tapi juga bisa ngebuktiin mentorin orang dalam hitungan detik. Jadi bukan kalau saya tuh kan kalau orang yang jago bahasa Inggris pasti kalau dia bikin di YouTube dia pasti ngajarin kan. Betul. Ngajar grammar, ngajar bahasa Inggris. Kalau saya nggak mau. Saya merasa bahasa Inggris saya mungkin banyak yang lebih bagus. Yang lebih hebat dari saya mungkin banyak gitu. Tapi kalau mau minterin orang, kayaknya saya yang paling jago. Metodenya punya sendiri lah ya. Iya, jadi kalau memintarkan orang beda. Saya pintar sama saya bisa memintarkan orang itu dua hal yang menurut saya beda. Karena kan kalau saya pintar kan bisa aja dia S1, S2, S3, tapi ketika dia S1, S2, S3 bisa nggak dia minterin orang? Belum tentu. Betul. Kayaknya kawan-kawan tuh. Jadi kalau misalkan ini mungkin yang di luar sana kan kawan-kawan pengen tahu kalau misalkan buka kelas di Sukabumi nggak sih? Nah kebetulan Sukabumi atau saking sibuknya gitu. kebetulan keliling ada kebetulannya ada mungkin fase selanjutnya saya sempat masuk ke fase titik terendah saya dari menjadi seorang dari mulai guru titik terendah titik awal saya itu adalah guru les anak kecil. Jadi saya memulai dengan mengajar anak TK SD itu dari awal dari nol. Itu paling bawah saya sebutnya. Terus saya naik sampai ngajar pejabat terus, sampai jenderal terus naik gitu. Nah, sampai tahun 2019 saya menurut saya mengalami titik terendah saya. Saya kembali secara bisnis saya belum mengerti caranya berbisnis dalam berbahasa Inggris. Jadi saya tetap di passion saya di bahasa Inggris, tapi saya berbisnis gitu loh. Nah disitulah saya jatuh bangun dengan nggak ngerti finansial, nggak ngerti marketing, nggak ngerti selling, nggak ngerti menghadapi hutang piutang, nggak ngerti menghadapi macam-macam tuh modal. Banyak banget saya jatuh bangun, bikin tim saya juga jatuh bangun, sampai akhirnya saya jatuh ke titik terendah tahun 2019 saya ke Singapura. Saya ngajar les lagi tapi sampai ke Singapura. Sampai ke negeri orang gitu loh. Jadi sebenarnya kayak keren nih kan. Wah, gue pernah ngajar di Singapura gitu kan. Padahal buat saya itu sebenarnya titik terendah. Karena saya cuma ngajar les. Ya dibayar lumayan mahal, tapi saya cuma ngajar anak les, anak SMP, dan saya pergi ke Singapura. Jadi itu titik terendah menurut saya. Nah, tadi kan dengan metode 19 detik mahir bicara bahasa Inggris. Nah, tanggapan dari orang mengenai metode tersebut gimana? Awalnya gitu, awalnya. Kadang kan kalau misalnya untuk guru atau misalnya les private kayak gitu kan nggak mungkin loh 19 detik. Pasti. Gua juga misalnya ngajar dalam waktu beberapa kali pertemuan nggak mungkin langsung gitu kan. Nah, tanggapannya itu. Iya, ini sebetulnya kontroversi ya. Iya, betul. Jadi 19 detik mahir bicara bahasa Inggris itu punya 3 fungsi. Fungsi pertama tuh sebagai kurikulum, sebagai metodologinya, gitu kan. Jadi konsep ngajarnya tuh emang 19 detik mahir bicara bahasa Inggris. Itu. Yang kedua adalah emang marketing, bahasa marketing. Iya, betul. Gitu. Jadi orang pas menarik gitu kan. 19 detik. Gitu. Jadi kan orang penasaran kan bahasa Inggris itu orang nggak mau dan takut. Jadi pas ada English, aduh, benar. gitu. Tapi pas udah
19 detik. Jadi fungsi kedua sebagai marketing gitu. Fungsi ketiga emang beneran 19 detik, bisa dibuktiin. Oh, Nah, jadi nanti bisa, nanti memang benar pembuktiannya bisa gitu. Iya, benar. Bisa dibuktikan. Gitu. Tapi memang di tahun 2021 ya sekarang Ya, 2021 ini saya akan mencoba setelah direnungkan dengan tim diskusi, mungkin kita akan mengangkat bukan metodenya, tapi programnya, yaitu 19 hari mahir bicara bahasa Inggris. Oh, jadi kedepannya 19 hari. kita akan lebih mengangkat nama 19 harinya. Oh. Program, jadi bukan metodenya gitu. Karena kayaknya kasihan orang jadi memang mungkin nggak sih gitu. Iya, Padahal betul. sebenarnya betul metodenya kayak gitu. Jadi bisa dibuktikan kayak gitu dan tanpa hipnotis. Oh, tanpa hipnotis. Jadi Memang nama benar-benar. hipno itu kan saya bilang tadi, nama hipno English itu kan emang nama metode itu kan nama pemberian murid-murid sendiri. Iya. Gitu. Jadi disaranin, "Ini namanya jangan inilah, hipno English aja, hipno English," gitu. Jadi saya ya juga ya gitu. Saya sendiri tidak setuju dan tidak percaya kalau orang toto hipnotis tidur Langsung katakan. langsung ngomong bahasa Inggris. Gak mungkin. Iya. Harus pakai alam sadar gitu. Jadi hipno itu lebih ke apa namanya? Brand aja, brand. Tapi dalam hitungan detik ya tentu bisa. Iya. Bisa. Gitu. Nanti kita buktikan. Nah, itu. Ini host. Harus ada pembuktian. Ya. Karena Apakah kita bisa berpodcast ria dengan bahasa Inggris? Ah, Kita buktikan iya, aja. Cuman yang jadi pertanyaannya kan mungkin kawan-kawan, saya pribadi lah, ya. punya terlepas dari keluarga lah bahasa Inggris. Kenapa sih memilih bahasa Inggris gitu? Ya, Maksudnya, dengan bahasa yang lain, gitu. Mandarin atau gitu. Rusia atau misalnya bahasa Jepang gitu kan. Bener, Rayat. Kenapa harus bahasa Inggris? Kenapa milih bahasa Inggris? Ya, historinya. Jadi saya History dari- mengikuti dari history. Kan ada yang bilang apa namanya? Cina akan menguasai dunia. History saya pertama kalinya adalah pas saya kecil masih belum sekolah, saya memang dari kecil sudah lihat buku-buku bahasa Inggris. Yang Oh, memang- jadi ketertarikan sendiri dulu. Iya, gitu. dia memang kakek kan memang pernah ke luar negeri tuh. Jadi di rak-rak buku tuh emang bahasa Inggris gitu. Tulisannya bahasa Inggris. Jadi saya udah buka-buka buku berbahasa Inggris dari kecil, meskipun nggak tahu artinya. Resep lah berarti. Tapi lawan buku bahasa Cina. Ya, Bisa jadi. Bisa jadi. yang dipelajari kan pasti gitu kan. Iya, Benar, bahasa benar. dan metode saya ini, metode hipno Inggris ini, dan ini sebuah metode, sebuah rancangan. Jadi bisa dipraktekkan ke bahasa-bahasa yang lain. Jadi saya pun sedang menempa diri untuk belajar bahasa-bahasa lain dengan metode ini. Jadi polanya sama tapi bahasanya beda. Oh, dengan pola yang sama itu bisa belajar bahasa yang lain seperti Mandarin, Chinese gitu. Bisa. Nanti bisa ngomong Chinese ni hao, bo zhe de li fei chang piao liang bisa. Jantung Bisa. Bisa. Gitu lah, bisa. Iya. Jadi nggak berhenti belajar. Jadi saya setelah saya menguasai, saya orang bilang master, grandmaster, saya pun menempa lagi. Harus usia nanti usia 40 saya harus menguasai 5 bahasa gitu. Jadi saya terus Jadi ada target juga gitu. Ada kan? target, Nggak ada cuma target. bahasa Inggris yang dikuasai. Iya, saya ada target pribadi yang terus dikembangkan. Nah, kalau untuk metode 19 hari nanti untuk belajar bahasa Inggris dengan perbedaan dari les bahasa Inggris pada umumnya itu kayak gimana? Perbedaannya nih? Perbedaannya saya analogikan gini, ada orang mau beli baju, Ya. beli baju. Nah, kalau beli baju pasti ada yang beli ke distro Ya. atau ke department store. Ya. Bajunya udah ada kan? Betul. Bajunya udah ada kan? Atau ke Cimo? Iya, bajunya udah ada kan? Iya. Jadi kita tinggal datang, tinggal pakai. Oke, tinggal pilih ukurannya. Kalau misalkan cara kedua, kita ke penjahit. Ya, harus Ukurannya bawa bahan. gini. Nah, itulah bedanya metode program saya dengan bahasa Inggris lain. Diibaratkan teman-teman datang ke saya tuh penjahit. Jadi maunya gimana bahasa Inggrisnya? Mau berapa hari jagonya? 2 hari, 3 hari, 4 jam gitu. Jadi Nah, kita bisa request. Bisa request. Itu munculnya juga nggak sengaja. Karena dulu ketika saya punya pengalaman mengajar pertama kali di In Company Training di Kementerian Perhubungan Jakarta tahun 2007 mulai, itu gara-garanya tiba-tiba ada klien saya, pejabat, tahu-tahu bilang, saya seminggu nih mau ke Jerman. Saya mesti bisa, nggak mau tahu ya pikirin gimana caranya.
ini caranya, ini tugas-tugas saya, pokoknya saya mesti bisa. Terus saya kan dikontrak dong, Iya. harus bisa dong profesional. Iya, betul. Saya langsung bilang, yes sir, oke nanti saya persiapkan konsepnya. Udah, akhirnya saya cari, saya racik gimana caranya seminggu dia bisa, karena dia mesti berangkat ke Jerman. Saya prepare, saya latih, tring, seminggu bisa. Nah dari situlah, tahu-tahu dia bilang ke temennya, gila, gue punya guru, gue request seminggu, tring bisa gitu. Akhirnya langsung, lama-lama requestnya ekstrim. Gitu, ada yang yang minta, yang paling ekstrim itu waktu itu ada klien di Jakarta, dia mau meeting jam 5 sore, dia baru mulai les jam 1 siang. Wah. Dia bilang, saya mau meeting sama orang Singapura, saya nggak mau tahu gini-gini konsepnya gini, pembicaranya akan gini, saya mesti gimana. Jadi saya nggak hanya ngajar bahasa Inggris di dalam. Saya melatih strategi bicara, saya melatih psikologi komunikasinya, macam-macam, dan semuanya itu natural, kayak I don't know, I just know, ngerti sendiri saya gitu loh. Benar-benar kayak natural talent saya, dari talenta saya sendiri saya bisa men-set itu. Nah lama-lama kok orang makin lama makin ini, dan di orang Jakarta itu kan gitu ya. Jadi ketika pengen pinter seminggu, saya kasih angka sekian juta, mereka langsung nggak masalah duit gitu. Nah di situ saya mikir, wow gitu kan. Kan waktu ngajar les di rumah saya cuma dibayar 50.000 sebulan, terus dapat penghasilan 400.000 sebulan kayak gitu. Tapi tiba-tiba ketika saya pengen pinter nih 2 minggu gitu, berapa biayanya? Saya kasih biaya, oke 2 minggu tapi biayanya 25 juta misalkan. Dia langsung gak masalah duit gitu. Yang penting bisa. Yang penting bisa. Disitulah saya mikir, wow ternyata ini luar biasa. Nah disitulah saya terpacu untuk itu menjadi layanan saya. Jadi layanan saya untuk bisa men-set seseorang untuk jago gitu. Jadi pertama-tama tertarik. Ini otak saya dan otak kawan-kawan pasti praktekin pasti gitu. Nanti sesinya ada. Nanti sesinya tenang. Masih banyak pertanyaan yang memang harus ditanyakan dulu. Betul. Karena biasanya kan kita mengikuti untuk les private bahasa Inggris, mengikuti dengan metode yang kadang-kadang menjenuhkan. Gitu. Misalnya kita bosen minggu ini ketemu kayak gini, misalnya yang diajarkan langsung tes, minggu depannya gitu lagi, gitu kan. Pas saya dulu bahasa Jerman gitu ya. Oh bisa. Bisa. Coba tes. Coba. Enggak bercanda. Beneran. Enggak, jadi emang kan kalau belajar bahasa misalkan bahasa asing gitu ya. Kadang-kadang metode belajarnya kan suka jenuh gitu ya, bosan gitu. Mengatasinya gimana sih gitu misalkan? Mengatasinya. Nah, ini saya akan coba jawab dari secara umum ya. Masalah pendidikan di Indonesia secara umum. Atau masalah pendidikan bahasa Inggris, kita kerucutkan ya. Jadi kalau ada materi pelajaran gitu kan, poin pertama adalah sebetulnya bukan membuat anak jadi menghafal, jadi pintar, enggak. Poin satu adalah gimana caranya bikin siswa interest sama pribadi guru. Jadi minat dan rasa suka, senang sama guru, bener gak? Benar. Kalau udah gurunya udah betein, nggak menarik, udah nggak enak. Benar. Otomatis kita juga nggak enak. Poin pertama itu. Jadi gimana sih biar nggak bete atau nggak? Poin pertama tetap coach, tetap pelatihnya. Jadi nggak pendidikan bisa maju dari mana? Dari guru, dari pelatihnya. Kayak sepak bola, kalau misalkan dia gagal final, diganti kan? Bener. Pelatihnya. Jadi pelatihnya nggak pas nih gitu, diganti. Nggak pemainnya dibuang semua. Betul. Nah, berarti poinnya adalah guru, yang itu konsep kepribadian si gurunya. Yang kedua adalah baru metodologi, kayak metode. Jadi ternyata saya juga ngerasain ya, kenapa saya dulu nggak pinter-pinter banget gitu loh bahasa Inggrisnya waktu zaman sekolah gitu loh. Cuman ngerasa aja berbakat gitu loh. Ternyata ketika saya sekarang masuk ke dalam dunia bahasa Inggris dan jadi seorang trainer, itu adalah kolaborasi ilmu. Jadi bahasa Inggris saya kolaborasikan dengan psikologi, saya kolaborasikan dengan NLP, saya kolaborasikan dengan hipnoterapi, saya kolaborasikan dengan berbagai bidang ilmu. Nah, jadilah metode itu sebuah racikan dan menarik. Jadi kenapa sih selama ini mungkin bete? Karena ya memang si guru itu hanya bawa buku, ngasih ilmu bahasa Inggris, udah gitu. Apalagi saya basicnya kan seniman ya, bisa vokalis, perform, nyanyi, main gitar, bikin lagu juga bisa. Saya penulis lagu. Salah satu side job kerjaan sampingan saya adalah nulis lagu. Bayangin tuh, saya kolaborasi aja dengan musik juga.
Jadi kolaborasi bidang-bidang ilmu itulah yang membuat satu bidang ilmu menjadi disukai sama murid. Gitu. Betul, Jadi betul. kayak ini bahasa Inggris kan kok 19 detik mahir bicara bahasa Inggris itu maksudnya apa? Iya. Kalau saya nggak menguasai hipnoterapi, kalau saya nggak ngerti tentang NLP, Neuro Linguistic Program, tentang bahasa syaraf, bahasa yang dimengerti oleh tubuh kita tanpa bicara, itu saya juga nggak berani. Gitu kan? Nggak mungkin saya bikin asal-asalan itu, enggak. Berarti kan kolaborasi ilmu kayak gitu. Jadi intinya coach yang mempengaruhi kita bisa Betul. minat untuk belajar itu Betul. tergantung pembawaan dari Betul. gurunya. Poinnya dari guru. Kok saya ya, Iya. saya itu pendapat saya. Jadi yang mungkin yang lain bisa punya pendapat sendiri. Tapi kalau saya, ya tergantung pelatihnya. Karena kan pemain bola kayak siapa ya, Cristiano Ronaldo dari kampung gitu kan. Iya. Tapi kalau coachnya hebat, udah disulap jadi Pemain bintang. bintang. Karena semua orang berbakat. Semua orang berbakat, nggak ada yang bodoh, nggak. Semua murid, semua orang berbakat. Kenapa dia bisa jago? Ya gurunya jago, gitu. Jadi ngeraciknya tuh, wah jago. Iya. Gitu. Nah, saya percaya bahwa saya bisa memintarkan orang karena bukan talent dia yang saya manfaatin, tapi saya punya energi yang saya bisa transfer ke dia, sebodoh apapun dia. Gitu. Benar. Apalagi kalau ada yang bilang, wah saya masih dari nol, Nah, saya betul. masih belum bisa. Wah top banget, pas banget nih. From zero to hero. Nah, iya. Dari tidak bisa menjadi bisa gitu kan. Iya. Sisanya nggak bisa dijelasin lagi, kita praktekin. Wow. Nah, itu Ini yang saya tunggu-tunggu. gimana mau Boleh, coba, boleh. mau nyoba? Tapi Karena penonton, viewer, subscriber podcast One jangan kaget ya. Tiba-tiba mereka jago. Iya. Cek dulu ini emang jago bahasa Inggris kan? jago kalau Lumayan. ya sering nonton film bajakan. Karena ada bahasa Inggrisnya itu. Boleh dong dipraktekin ya. Nah, gimana? Boleh. Karena kan Boleh. kita jujur Iya. aja kita nggak bisa. Ya, Oh, mungkin oke. kan teman-teman juga ngeliat tagline-nya gini kan Ya. pasti kan penasaran. Penasaran Oh, gimana dipraktekin sih? gitu nya, Ah. dipraktekin seotak gitu kurang. Satu frekuensi. Ah, kan? Aduh, tapi gimana ya biayanya ini tuh? Aduh. Balik lagi Pak. Gak bercanda. Tapi enggak kalau kawan-kawan pengen lihat sosmednya ada kan IG-nya gitu. Boleh, boleh promoin Insya Allah nggak? kita akan gini apa namanya? Karena saya mau reborn, Oh. akan ada rebranding juga, akan segera. Gitu. Oh iya, Oh, ntar. Iya, segera, Nanti kita segera ada. promosikan. Segera Ntar dipromosikan. kalau buka undang-undang kita lagi Pasti. ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Gimana? Mau praktek? Boleh, Siap. boleh. Biar, Oke. biar Tapi nggak penasaran. ada tapinya. Gimana? Mungkin cara saya akan sedikit mempraktekkan ilmu saya, training saya. Tapi teman-teman nggak bisa lihat, langsung lihat Caranya hasilnya gimana? aja ya. Oh gitu. Jadi gimana? Boleh. Lihat. Kita balik lagi nanti. Ya kita balik lagi 1, 2, 3. Selamat datang di podcast One. Saya ambil alih karena udah saya training metode Hypno English. Okay, today we're going to talk and we are going to have an interview sama dua host di podcast One. Gimana? Karena mereka yang saya sudah Hypno English tadi ya udah. Jadi saya yang tanya-tanya mereka. Kumaha damang Akang? I'm fine. Oh, fine. Apa kabar? Fine. Fine. Oh. Nah, cerita-cerita sedikit. Udah nikah belum? Yes. Berapa anaknya? One. Ada 1 ya. Oke. Sekarang keseharian ngapain? I'm selling to product. Oh, jual produk ya. Yes. Oke. Kalau masnya sudah nikah? Yes. Anaknya berapa? 2. 2 ya. Kesehariannya ngapain? Working Di mana? Di mana? government. Oh, in the government. Oh, di pemerintahan gitu. Oh, institusi pemerintah. Gitu Yes, ya? yes, Oh, oke. Nah, sekarang boleh dong nanya-nanya ke saya satu pertanyaan boleh? What is your hobby? What is your name? My name? Yes. Okay, my name is Mr. T. So Mr. T. people call me, many people call me Mr. T. Oh, Mr. T. How you Stop. Nah, begitulah efeknya ketika baru awal, ketika dia mau bicara,
dia pasti kayak gitu dan kayak dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia tapi dia akan tetap keep talking in English. Nah itu adalah cara pertama untuk mengenal metode Hypno English. By the way, udah berapa tahun kerja jualan produk? 6 months. 6 bulan ya? Yes. Oke, 6 bulan. Terus kalau masnya di dunia pemerintahan? 6 years. 6 years. 6 tahun Yes. ya? Oh, 6 Yes. tahun. Suka nggak sama kerjaannya sekarang? No. Nggak suka, kenapa? Why? Embassy. Busy, sibuk Busy, banget busy. katanya. Kalau Mas, dengan selling produk itu udah passionnya apa belum? Di dunia? Maybe Sudah passion ya. Apa sih big dream-nya? Coba impian terbesarnya. I'm going to Ceremon. master ceremony. I'm pengen jadi MC jadi host. Yes. Kalau Mas punya big dream nggak? Apa? Yes. What is your big dream? Keep light and healthy. Healthy. Yes. Oke, tangannya tepukin ke saya. Buka. Udah kembali ke normal ya. Oke. Gimana rasanya, enak? Tapi apa ya? Yang dirasakan karena memang mungkin sudah di Hypno English tadi, kita pengen ngomong bahasa Inggris, takutnya yang Tapi kenapa ketika saya tetap tanya bahasa Indonesia kok langsung spontan tersugesti bener banget? Iya. Bahasa Jadi Inggris benar. trik tadi saya ketika latih di awal saya berikan basic trik dasar. Trik dasar untuk membuktikan bahwa sebenarnya kamu juga bisa kok. Gitu. Jadi bahasa Inggris itu kan kalau speaking ini tentang keberanian bicara. Iya. Nanti next trik kedua baru tentang benar dan salahnya. Jadi awalnya berani dulu bicara, meskipun misalnya salah atau kita asal ngedenger misalnya ini artinya ini gitu, Ya, bahasa Inggrisnya ini gitu. Karena gini, kalau prinsip bicara sama nulis beda. Kalau Yeah. bicara adalah yang penting I understand, you understand, you and me understanding each other. Udah ngerti, lo ngerti, gue ngerti, selesai. Gitu. Kalau nulis baru nggak boleh salah satu pun. Betul. Chatting, ngirim email nggak boleh salah. Kayak gitu. Karena kalau salah udah. Gitu. Dan barusan bukan metode 19 detiknya. Oh bukan. Metode 19 detiknya ada nanti ada teksnya, ada strateginya, ada modulnya. Nanti teman-teman bisa ngomong tiba-tiba, misalkan kalau ceritakan tadi kan masih terbata-bata ya. Betul. Kalau udah belajar mungkin langsung bisa nyerocos, misalkan what is your hobby? Langsung I like playing tennis. I play tennis every day after school. I have a coach kayak gitu. Jadi kayak langsung nyerocos gitu. Yang tadi mah dasarna. Iya. Kalau yang baru awal tuh paling dia bisa pengen ngeluarin sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama bisa ngomong dalam 19 detik. Nah, kita misalkan cari stopwatch ya. Nah, misalkan cari stopwatch and then terus stopwatchnya kita uji. Ini dia stopwatchnya. Nah, ini 19 detik. 19 detik ya. Kita coba ya ngomong. Maksudnya 19 detik itu kayak gimana sih? Nanti di basic awal, di dasar-dasar pertama kali belajar, nanti murid itu langsung bisa nih pakai stopwatch ya. 1, 2, 3, mulai. I like playing tennis. I play tennis every day after school. I have a coach. My tennis coach tells me that I'm very talented in playing tennis. My friend also tell me that nobody can play tennis as well as me in the school, you know. Yes. My friend also tell me I want to play tennis in professional competition someday. That's why I practice every day because I want to be the best. Jadi bisa senyerocos itu. Jadi kalau udah dilatih itu ngomongnya nggak terbata-bata kayak tadi. Kayak gitu. I see. Jadi itu dibuktiin omongan tadi itu dirancang dalam konteks 19 detik. IC apa? Kalau Asia aku melihat. Iya, boleh. IC itu ya. Ya kan aku melihat kemahiran gitu. Jadi pan tadi bener 19 detik. Ya aku melihat. Enggak mendengar. Tapi rahasianya sebetulnya, rahasia yang membuat bisa cepat itu sebetulnya adalah tadi metode by request. Karena saya melatih seseorang berdasarkan pekerjaan dan kebutuhannya. Jadi diibaratkan gini. Bahasa Inggris itu terdiri dari 40 materi misalnya, 50 materi atau 100 materi. Tiba-tiba saya ngajar seorang perawat. Apakah mungkin saya mengajari seluruhnya? Enggak dong. Saya pasti ngajar bahasa Inggris yang dibutuhkan oleh perawat. Nah itu yang bikin cepat sebetulnya. Jadi tergantung kebutuhan profesi kita apa? Saya ngajar di Kementerian Perhubungan.
itu pejabatnya kepala perhubungan darat. Ya saya konsepnya ngajarin untuk kebutuhan dia. Saya ngajar di pusat kajian kemitraan. Saya pasti bikin bahasa Inggris tentang kajian kemitraan. Sebenarnya itulah rahasia saya. Kalau saya bocorin ya. Jadi kalau saya ngajar masnya sebagai entrepreneur, sebagai bisnis, pasti saya ngajarin English business. Itu yang bikin cepat. Kalau masnya sebagai seorang banker atau seorang investor, seorang content creator, berarti saya ngajarin sesuatu hal yang sehubungan sama profesinya. Itu yang bikin cepet. Jadi langsung ke bahasa Inggris yang dia butuhkan untuk di dunia praktek dan dunia kerjanya. Itu yang bikin cepetnya. Nah, yang bikin lama adalah ketika kita pengen bisa bahasa Inggris, tahu-tahu les bahasa Inggris. Nah, pas les langsung dikasih kurikulum. Programnya dia begini, ikuti program yang udah kita bikin. Tahu-tahu masuk kelas ya belajarnya dari good morning, how are you today? My name is, jadi gitu lagi. Karena kita dipaksa mengikuti program di kursus. Kalau saya membuat program seperti yang Anda mau. Gitu. Seperti yang nanti di program 19 hari mahir bicara bahasa Inggris, konsepnya adalah one student, one curriculum. One curriculum. Jadi ketika saya nemu klien nih, saya langsung bikin kurikulum buat dia. Gitu. Jadi beda dari klien yang lain. Betul. Gitu. Nggak mungkin sama. Betul. Kalaupun misalnya sama itu profesinya misalnya sama, kurikulumnya itu juga sama. Kurikulumnya kalau secara profesi ya mirip, tapi ketika usia dan kebutuhan tingkat nanti adalah prioritasnya beda, itu juga akan ada tambahan yang khusus berbeda gitu. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman di rumah yang mau misalnya belajar bahasa Inggris. Kadang-kadang kan kita ngelihat atau misalnya les bahasa Inggris. Aduh, nggak ada waktu nih. Atau misalnya susah itu. Nanti bisa hubungi Mr. D. Ada program 19 hari mahir berbahasa Inggris. Jadi boleh, sesuai kebutuhannya. Boleh request langsung di komen di bawah. Boleh. Betul. Gimana gitu. Ini program yang sangat bagus nih. Jadi teman-teman yang mau nih cepat nih bahasa Inggris. Misalnya nanti aku mau presentasi bahasa Inggris, bisa langsung hubungi Mr. D. Lain ngomong-ngomong ya enak ya. Ini juga salah satu produk dari Mr. D sendiri. Selain mahir berbahasa Inggris, dia juga sedang masuk ke industri lain. Saya ini juga masuk gimana bisa dijelasin nih, ada Lemon Queen. Di masa pandemi ini akhirnya saya juga mencoba untuk melakukan pengembangan. Ya, ada kesempatan berkolaborasi dengan istri. Kebetulan istri saya namanya Ratu. Jadi Queen bahasa Inggris. Saya membantu istri saya untuk membuat sebuah perusahaan di dunia industri hasil kebun, yaitu lemon. Kami punya lahan sendiri dan lagi belajar untuk masuk ke industri itu. Gitu. Minumannya tempat ini namanya Angkringan Queen. Angkringan Queen. Tempatnya di Cemerlang, Jalan Cemerlang nomor 7. Setelah Cafe Van Mila. Berapa langkah? Agak jauh ya. Nah, nanti juga bisa teman-teman nongkrong di sini. Ada angkringan. Betul. Dan juga bisa nyobain nih. Ada Lemon Queen. Jadi kan susu ini ya? Iya. Susu. Ini kan namanya Infus water. Jadi tadi kan udah di bahasa Inggris. Infus water. Ini lemon milk. Lemon milk. Bahasa Inggris. Ini juga ada minuman ada yang nanti juga bisa lesnya di angkringan sini santai. Gitu ya. Bener sambil belajar. Udah nongkrong ya. Betul. Keren. Yang private nanti ke sini. Bisa ke sini, bisa eksklusif, kan ada beberapa program. Nanti ada 4 program, ada yang regular program, ada yang regular, ada yang intensif, ada yang super course, ada yang eksklusif. Berdasarkan usianya. Berdasarkan usia. Jadi kalau yang reguler dari umur 6 tahun sampai 19 tahun masuk reguler. Jadi dia nggak bisa yang 19 hari. Bisa. Jadi kalau ada datang total 19 tahun, 17 tahun mau program 19 hari mahir, saya nggak terima. Jadi makin muda makin sulit, makin tua makin bisa. Aneh ya? Karena biasanya kan makin muda makin cepat biasanya. Kalau metode Hypno English makin tua makin jago. Jadi makin 40 tahun makin kesini makin jago. Makin muda makin susah. Makanya dengerin kontol. Aneh ya? Iya. Programnya makanya untuk 6 tahun sampai 19 tahun nanti masuk ke reguler aja. Les biasa paling berbasis
berbasis talent. Pengenalan dulu. Talent berbasis talent. Talent itu maksudnya nanti ke public speaking, jadi storytelling, udah langsung bakat aja. Gitu. Kalau yang mulai kedua ke intensif itu dari 20 sampai 25 tahun. Ada umurnya ya. Umurnya. Jadi udah dirancang secara psikologis dia bisa nerima konsep ini. Jadi udah dirancang umurnya tuh seumur ini konsepnya begini gitu. Nah, nanti kalau umurnya mas-masnya ini mungkin masukinnya super course. Super course itulah yang 19 hari mahir bicara bahasa Inggris. Nah, terakhir 40 tahun ke atas masuk ke eksklusif program. Jadi karena usianya udah 40 tahun ke atas, saya harus sangat fleksibel sekali ngikutin dari kemampuan dan waktu dan lain sebagainya. Iya. Secara biaya pun beda-beda. Nah, untuk bocoran biaya nih, teman-teman biar tahu kan, biayanya untuk 19 hari kisarannya berapa? Kalau yang reguler anak SD juga dibuka sekarang sambil berbagi ilmu. Pokoknya Hypno English sekarang insya Allah bisa terbuka untuk semua kalangan. Dulu kan kalangan tertentu. Sejujurnya saya sendiri ngerasa ya Allah kok saya sombong banget ya. Karena saya hanya ngajar orang-orang tertentu dari dulu gitu. Tapi sekarang saya akan coba terbuka untuk umum untuk siapapun. Saya ingin ilmu ini berkah. Jadi harga biaya itu bolanya untuk Sukabumi mulai dari anak kecil 300.000 sampai 10 juta ke atas. Sampai 10 juta ya? 300 sampai 10 juta. Kebetulan 10 juta itu untuk 40 tahun ke atas. 10 juta untuk 40 tahun ke atas. Nah, tahu bulat kawan-kawan. Nggak silat nggak ada yang tahu bulat karena kayu tadi datang. Ayah aturannya podcast. Karena kita akan di angkringan pinggir jalan. Nanti juga duduk-duduknya di trotoar. Iya. Enak banget. Nah, jadi kawan-kawan buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris cepat dengan metode yang sangat unik, bisa datang ke sini ya sambil nongkrong, belajar di Jalan Cemerlang ya. Di dekat Cafe Panmila. Setelah Panmila nanti bisa di situ ada langsung kanan pinggir jalan. Temuin Mr. D ya. Luar biasa. Betul. Karena ini info yang sangat menarik ya untuk teman-teman Sukabumi khususnya yang mau belajar berbahasa Inggris. Betul. Yang tadinya malas dengan metode yang unik gitu ya. Mudah-mudahan kan dengan metode seperti ini menggugah lah teman-teman untuk makin tertarik bisa berbahasa bahasa Inggris karena penting banget ya untuk saat ini gitu kan di pekerjaan ataupun misalnya kita mau main-main ke luar kota atau ketemu bule kan kadang-kadang pengen nih greget. Betul. Pengen greget nih, pengen nanya gitu kan dari mana atau simpel sih pertanyaannya kan kadang-kadang kita nemuin nemuin bule misalnya di mana pengen nanya dari mana namanya siapa itu doang kan kadang-kadang gitu. Dan yang paling penting lagi bahasa Inggris itu kan banyak yang belum paham bahwa ini adalah sebagai added value atau nilai tambah pada diri kita. Betul sekali. Jadi nggak cukup cuma jago ini gitu kan. Tapi kalau ada bahasa Inggris ya maka peluangnya akan lebih besar ya. Betul. Jangan sampai udah nanti 10 tahun ke depan dapat project internasional baru nyesel. Kebanyakan yang saya temuin itu. Jadi pas mereka udah depan mata, duit di depan mata, tapi aduh bahasa Inggris gue gimana nih gitu. Kebanyakan gitu. Benar. Jadi jangan nyesel dari itu. Itu sebelum penyesalan itu datang. Di akhir mending di awal aja nyesel kenapa nggak dari dulu belajar. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, itu intinya. Nah, harapannya untuk kedepannya itu seperti apa? Harapannya sekali lagi saya sih tentu saja ya bahasanya keren nih, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang paling penting kan? Itu benar. Dan yang kedua adalah ya supaya kan manusia itu kan banyak salah, benar nggak sih? Kita juga banyak kurang dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan terus saya memberi ilmu, berbagi ilmu sambil saya mencari mata pencaharian saya tentang ilmu, ini menjadi berkah untuk kedepannya. Dan terakhir mungkin tadi saya sempat mikir, tadi saya dadakan ini mikir di podcast One khusus untuk viewer ya podcast One. Karena kita serba dadakan sih sebetulnya. Iya. Podcast kita.
Saya mau kasih kasih Pulasan. bukan apa namanya semacam giveaway. Nah ada giveaway nih baru kali ini. Kalau seandainya ada nih, tolong dicatat ya. Ya. Seandainya ada yang mau ikutan super course, tapi gara-gara nonton video ini, maka saya akan kasih giveaway sebesar para penontonnya nih, sebesar Rp500.000. Tapi bantu podcast One sampai berapa? Sampai 1.000. Bantu ya. Nah, bantu subscribe sampai 1.000. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Dukung kita. Jadi saya akan kasih viewer dan subscribernya 500.000. Sampai gajian. Terserah 500.000-nya mau dibagiin ke 5 orang atau buat ke 1 orang. Oke. Dan untuk podcast One-nya saya kasih 1 juta. Baru kali ini ya. Kalau ada yang mau ikutan super course 19 hari mahir bicara bahasa Inggris gara-gara nonton podcast. Nah, jadi kalau misalkan Mr. D aku mau les nih gitu kan, ikuti yang super course. Saya lihat umurnya oke cocok. Dari mana kok bisa? Enggak gara-gara nonton podcast One. Langsung dapat giveaway dari Mr. D. Saya serahin nanti ke podcast. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk belajar. Harus tertarik. Iya, intinya belajar gitu kan, harus bisa gitu kan. Doakannya bantu sampai 1.000. Baru kali ini. Menarik sekali. Dan tentunya ini ada yang menarik lagi nih. Nah, nanti kita mau promosiin ada program kita yang baru ya. Yang baru nih ada namanya Blind Date. Malu dong depan Mister harus orang yang pleset tadi tuh harus ke English-Englishan. Blind Date ya. Blind Date jadi buat kalian yang single, yang single dan tidak mempunyai masalah di kemudian hari. Boleh daftar di Instagram kita di podcast_1 double-nya E-nya double. Karena lumayan sejauh ini udah ada beberapa yang mau ikut. Ada beberapa pasangan ya. Jadi kalau buat kalian yang mau ikut, yang merasa single yang gabung, yang punya teman baru gitu ya, yang seru-seruan pengen ada kegiatan, pengen bisa gabung gitu benar. Nanti ada blind date. Ya betul sekali. Jadi pokoknya kalau teman-teman juga yang punya info tentang Sukabumian, mau itu musik, kuliner segala macam, boleh diinfo ke kita ya. Komunitas boleh. Nah untuk podcast One sendiri dari Mr. BD ada masukan nggak buat kita? Masukannya apa nih biar kita kan lebih berkembang gitu kan? Tahu-tahu nanti misalnya abis podcast ini kita jago bahasa Inggris. Benar. Iya, bisa pastinya yang namanya dunia ini kan industri kreatif ya. Industri kreatif itu artinya tidak benar-benar unlimited, benar-benar nggak boleh berhenti mencari inovasi. Itu konteksnya. Cuman kan sekarang itu kan katanya content is the king. Berarti media karena alat-alat ya biasa aja ya. Jadi orang pakai alat ratusan juta sama alat kita yang misalkan nggak ratusan juta ya sama aja kalau kontennya isinya daging keren gitu kita. Artinya ya tadi konten adalah raja untuk saat ini. Konsep konten adalah raja. Nah itulah yang harus dipikirin sama teman-teman podcast One. Terakhir gimana caranya cari cara untuk para viewer, para subscriber tuh benar-benar bisa ngerasa berinteraksi, punya engagement yang kuat sama host-host ini. Bener. Jadi tong dianggurkeun bro. Iya. Nah ini masukan yang sangat bagus ya. Strateginya giveaway macam-macam. Oke. Bisa nanti sekalian kita nyari sponsor juga di sini. Berarti Hypno English udah tadi tuh kategorinya sponsor loh. Sponsor. Cuman challenge. Cuman jualan dulu. Itu yang paling penting. Benar. Nah, jadi teman-teman pokoknya jangan lupa nanti nonton kali ini ya di episode ini karena ada giveaway dari Mr. D. Yang nonton nanti dapat 500.000. Tapi dibagiin kalau udah 1.000 subs. Nah, kalau udah 1.000 subs ya nggak boleh harus 1.000 dan yang penting harus ikut itu ya. Kalau ada yang mau ikutan super course yang boleh di DM kita aja ya ntar. Boleh. Langsung berarti insya Allah saya akan kasih
500.000 untuk viewer, subscriber, dan 1 juta untuk podcast, Mas. Wih, mudah-mudahan terrealisasi ya. Amin. Ada bahasa Inggris kan bahasa internasional, itu wajib selain bahasa Indonesia. Kadang-kadang kan ada yang pikir kita melestarikan bahasa daerah atau apa, tapi kan tetap bahasa Inggris juga kita harus istilahnya menguasai karena untuk kepentingan pekerjaan ke depan namanya. Apalagi di Sukabumi potensi pariwisata kan. Kalaupun kita value kita kan naik nanti kalau. Dan sekali lagi ya, kalau saya itu sangat tidak terlalu setuju dengan mesti English British atau English American. Enggak perlu. Jadi sebenarnya yang penting adalah benar, karena lidah kita itu yang kasih Allah. Betul. Jadi nggak perlu kita harus bule-bulein, saya bilang. Betul. Itulah kenapa murid-murid saya, klien-klien saya itu senang ke saya, karena saya nggak maksa orang harus yang jadi bule, enggak. Kalau dia harus lidahnya gitu ya udah. Lidah Sunda ya Sunda. Ladies and gentlemen, today I'm going to present to you. This is the program for you. Emang salah enggak kan? Enggak loh, emang benar kok. Kalau misalkan Anda berbicara di depan PBB gitu kan, mau memperkenalkan budaya Sunda, ya bahasa Inggrisnya harus gitu, ya kumaha. Welcome to my place, gitu kan? Loh, emang itu kan benar. Iya. Oke. Kita mau closing sedikit pakai bahasa Inggris dan juga kita mau ngucapin terima kasih info yang sangat menarik. Ya. Mudah-mudahan maju ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton tertarik gitu kan. Ya, intinya tertarik untuk belajar dan terus belajar. Betul. Gitu. Maksudnya dari apapun, pelajaran apapun tertarik dulu lah. Gitu kan. Kalau untuk mahir dan yang lain-lain itu nyusul. Tapi ngomong-ngomong, ini Masnya mau daftar? Mudah-mudahan ya. Kita nyari cuan dulu. Iya. Menaikkan value kita. Betul. Sugan, we engke mah dikontrak ku PBB itu kan jadi podcast one featuring PBB. Nah, gitu kan. Sugan we engke mah aya bule kan mampir ke kita gitu kan. Masa kita pakai bahasa Sunda, bulenya bahasa Inggris kan gak nyambung. Oke. Terima kasih Mr. Thank you Mr. D. Come to my podcast. Alright. And thank you for watching my friend. Don't forget to subscribe, like, comment, and subscribe. Share and subscribe. Yes. Of course. Ya, oke. Kita mau pamit teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton podcast kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selalu support kita. Gue Holil, gue Marwan, dan juga ada Mr. D. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you next time. I kill you. See you next time. In unique fun talking. Unik dan asik. Podcast bersama kawan-kawan. Thank you. Aduh.